Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan makna dari salah satu surah yang sangat singkat namun padat dengan hikmah, yaitu surah Al-Ashr. Surah ini terdiri dari 3 ayat, dan meskipun pendek, ia mengandung pesan yang sangat dalam mengenai kehidupan kita sebagai umat manusia. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang solih, dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Ashr, ayat 1-3, 1. Pentingnya waktu ayat pertama dari surah ini mengingatkan kita dengan kalimat, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, sebuah nikmat yang sangat berharga, tetapi seringkali kita abaikan. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulangi, tidak bisa kita perbaiki, dan tidak bisa kita beli. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang telah hilang. Allah mengingatkan kita bahwa segala bentuk kerugian dalam hidup ini berawal dari penyia-nyiaan waktu. Kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan perbuatan yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, dan mengabaikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menghindari kerugian ini adalah dengan mengisi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti beribadah, belajar ilmu yang bermanfaat, dan melakukan amal solih. 2. Amal solih dan keimanan. Ayat kedua menyebutkan, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang solih. Ini adalah inti dari kehidupan yang sebenarnya. Tanpa iman, kita tidak memiliki arah dalam hidup. Tanpa amal yang solih, hidup kita akan sia-sia, meskipun kita bisa jadi kaya, sukses, atau terkenal. Iman yang dimaksud di sini adalah keimanan yang benar kepada Allah, yang mendorong kita untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Amal solih tidak hanya terbatas pada ibadah ritual seperti salat dan puasa, tetapi juga mencakup perbuatan baik kepada sesama, menjaga hubungan silaturahmi, dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Para hadirin yang dirahmati Allah, beriman dan beramal solih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa amal akan menjadi sia-sia, begitu juga amal tanpa iman. Keduanya harus berjalan seiring, saling melengkapi. 3. Saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ayat terakhir dari surah ini mengingatkan kita tentang pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai godaan dan ujian. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk saling mengingatkan, saling menasehati, dan saling mendorong untuk tetap berada di jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Nasihat yang dimaksud dalam surah ini adalah nasihat yang mengarah pada kebenaran. Dalam hidup ini, kita tidak boleh takut untuk mengatakan yang benar, meskipun itu sulit atau tidak populer. Kita juga harus saling menasihati untuk kesabaran, karena hidup ini penuh dengan ujian, dan hanya dengan kesabaran kita bisa melewati segala cobaan yang datang. Penutupan hadirin yang saya hormati, surah Al-Ashr mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, untuk senantiasa beriman dan beramal solih, serta untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan pesan-pesan luhur dalam surah ini. Mari kita perbaiki diri, manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan jalin hubungan yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berada dalam jalannya dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.